Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks akademik bahasa Indonesia. Baiklah, perkenalkan saya Desia Kamardiana sebagai moderator yang akan memandukan jalannya presentasi. Baiklah, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Kepada Dita Yuriani Sahe, dipersilahkan. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Jenis teks akademik ada 7. Yang pertama, menelusuri kaidah-kaidah dan ciri-ciri teks akademik dalam genre makro untuk menguak kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan teks akademik dalam genre makro. Ketiga, menggali teks akademik dalam genre makro. Keempat, membangun argumen tentang teks akademik dalam genre makro. Yang kelima, menyajikan teks akademik dalam genre makro. Keenam, membuat rangkuman tentang hakikat dan pentingnya teks akademik dalam genre makro. Dan yang ketujuh, membuat proyek belajar. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, sederhana. Sederhana berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau tidak banyak, seluk-beluknya atau kesulitan dan sebagainya. Yang kedua, padat. Padat berarti sangat penuh hingga tidak berongga, padu atau mampat. Yang ketiga, objektif. Mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat, logis, sesuai dengan logika, benar menurut penalaran atau masuk akal. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah bahwa teks akademik itu lugas, baku, bersifat taksonomik dan abstrak. Banyak memanfaatkan metafora gramatika, banyak memanfaatkan proses relasional, banyak memanfaatkan pengacuan esfora, serta faktual dalam hal genre. Atas dasar kenyataan ini, perlu diungkapkan ancangan yang dapat menjelaskan perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan non-akademik tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan tersebut dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis, dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks lisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan. Dan naskah drama bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan secara tulisan. Sebuah teks biasanya mengandung ciri-ciri lisan dan ciri-ciri tulis sekaligus. Hal ini berarti bahwa sebuah teks yang tergolong ke dalam teks tulis, misalnya artikel ilmiah, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri lisan. Sebaliknya, percakapan di antara dua orang yang sudah barang tentu itu merupakan teks lisan. Pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri. Pentingnya teks akademik. Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan perguruan tinggi adalah antara lain buku,
ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, atau yang dapat berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Laporan kegiatan dan artikel ilmiah, atau yang sering disebut paper atau makalah. Apabila dimasukkan ke dalam konsep genre, jenis-jenis teks tersebut tergolong ke dalam genre makro. Dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Pertama, akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan paraktik atau hipotaktik. Kedua, teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Teks akademik padat informasi. Yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat sematan yang ditandai oleh titik-titik. Yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, seperti nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu, daripada kata struktural, konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Contoh-contoh yang diambil dari teks akademik tersebut mengandung nominalisasi, seperti pengendalian, penyemprotan, analisis, sumbangan, pengetahuan, komunikasi, yang secara berturut-turut dibendakan dari verba mengendalikan, menyemprot, menganalisis, menyumbang, mengetahui atau tahu, berkomunikasi, sebab akibat yang dibendakan dari konjungsi sebab dan kelangsungan, keterbatasan, ketidakwajaran yang secara berturut-turut dibendakan dari adjektiva, langsung, terbatas, wajar. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen sebagai kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis pada prinsipnya. Istilah teknik merupakan penanaman kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik, karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar atau setting pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif sampai kalimat deklaratif. Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk memenuhi sifat monologis tersebut, teks akademik mendayagunakan kalimat indikatif atau deklaratif yang berfungsi sebagai proposisi memberi. Berbeda dengan kalimat indikatif atau interogatif yang berfungsi sebagai proposisi meminta atau kalimat imperatif yang berfungsi sebagai proposal meminta. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimata gramatikal. Kalimata gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya, kata-kata leksikal seperti nominal atau yang berfungsi sebagai subjek, dan verbal atau yang berfungsi sebagai finite atau predikator, atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional.
Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Dilihat dari segi genre makro dan genre mikro, teks-teks akademik yang dijadikan tugas tersebut dapat tergolongkan ke dalam genre makro, artikel ilmiah, atau artikel jurnal. Menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Step pertama yaitu ulasan buku. Buku referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat orang menyusun karya ilmiah. Step 2 yaitu berupa proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Step ketiga berupa laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Step 4 yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual.